Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, pada video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai hasil benchmarking pendidikan di Finlandia. Sebagaimana pernah saya janjikan di video yang pertama tentang trip saya menuju ke Finlandia. Sebagai salah satu peserta delegasi benchmarking pendidikan di Finlandia yang dikirim, yang ditugasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Materi yang pertama ini adalah tentang Teacher Education in Finland and Tampere University. Jadi pendidikan guru yang ada di Finlandia dan Universitas Tampere. Materi ini disajikan oleh Profesor Eero Ropo dari Faculty of Education and Culture. Nah, pada video saya ini, materi ini tidak akan saya sajikan ulang, karena tentu bukan kapasitas saya untuk menyajikan ulang materi ini. Ya, jadi saya nanti hanya mengomentari beberapa hal. Nah, slide-slide yang disampaikan oleh Profesor Eero Ropo juga akan saya tayangkan persis agar pemirsa bisa menikmati, bisa membaca secara langsung slide dari Prof. Eero Ropo. Agar tidak ada distorsi, maka tidak saya terjemahkan, tidak saya sajikan ulang, tidak, ya, tidak saya rewrite, tidak, tetapi persis yang disajikan oleh Profesor Eero Ropo. Tetapi saya juga tidak berani untuk menyampaikan, karena tentu ini hakinya ada di Prof. Eero Ropo. Saya hanya nanti akan mengomentari beberapa hal yang menurut saya menarik. Demikian, semoga ini oleh-oleh atau hasil dari saya mengikuti kegiatan benchmarking ini bermanfaat untuk para pemirsa channel YouTube saya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pemirsa yang saya hormati, yang berbahagia, bahwa di Finlandia itu guru dikategorikan ke beberapa jenis. Satu, early education teacher, guru untuk pendidikan anak usia dini, sama dengan kita, ya. Lalu primary school itu pendidikan dasar, ya, itu mulai kelas 1 sampai 9 sama dengan kita. Lalu secondary school itu sekolah lanjutan, sekolah menengah, dan vocational teacher itu untuk guru sekolah kejuruan. Nah, yang menarik, saudara pemirsa, ini selain guru anak usia dini, ya, selain guru anak usia dini, di Finland ini semuanya adalah master degree dari S2. Kecuali kalau anak usia dini itu boleh hanya bachelor atau sarjana. Nah, tentu ini menarik dibandingkan dengan di tempat kita, ya, yang kita syaratnya sarjana itu saja masih belum tuntas, masih banyak beberapa rekan-rekan kita guru yang belum sarjana, yang sedang dipacu untuk sekurang-kurangnya sarjana atau diploma 4. Nah, lalu berikutnya ini adalah tentang pendidikan guru di Finlandia dan di Uni Eropa, di konteks Uni Eropa. Nah, memang pendidikan guru di sana itu tidak disahkan oleh Uni Eropa, tetapi Uni Eropa memberikan rekomendasi tentang pedoman-pedoman umum pengembangan pendidikan guru. Nah, tentu berbagai negara menyikapinya bermacam-macam, ya. Jadi beberapa negara menyikapi seperti itu. Pemirsa bisa membaca sendiri. Sekiranya video ini terlalu cepat, boleh di stop, boleh di pause, ya. Boleh di pause dulu untuk diamati lebih cermat, ya. Nah, ini yang menarik, Finnish teacher education, artinya pendidikan guru di Finlandia itu tidak didasarkan pada standar, is not based on standard, tetapi basisnya, ya, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Faculty of Education and different disciplines. Jadi yang menetapkan adalah fakultas atau universitas itu. Nah, ini mungkin sedikit berbeda di tempat kita. Kalau PPG ini kan standarnya ditentukan secara nasional. Kalau di sini memang masing-masing perguruan tinggi itu menetapkan standar.
Nah, mana yang lebih baik? Nah, tentu ada plus minusnya ya, plus minusnya. Baik. Nah, Prof. Eroropo juga menyajikan tentang 3 perspektif global untuk pendidikan guru. Yang pertama berdasarkan neoliberal teori, guru ini disebut sebagai pelayan kepentingan publik. Lalu yang kedua, teachers as pedagogus, guru sebagai pendidik. Dan yang ketiga, teachers as professional, guru sebagai profesional. Nah, yang pertama, kalau berbasis teori neoliberal, guru itu difungsikan sebagai pelayan publik. Nah, ini beberapa penjelasan dari Prof. Eroropo, dan implikasinya kalau yang menganut konteks ini, maka akreditasi program itu ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Lalu pengendalian ini ditingkatkan melalui kurikulum dan student performance, kinerja mahasiswanya, dan seterusnya. Itu kalau guru sebagai pelayan publik. Yang berikutnya, guru sebagai pendidik dan praktisi yang reflektif. Ada implikasinya bagi yang menganut faham ini, bahwa guru sebagai pendidik, maka guru itu merupakan pendidik tentang moral, demokrasi, kehidupan, ya, kewarganegaraan, value atau nilai, dan etik. Jadi ini yang dipentingkan, ya. Dan pertanggungjawaban sebagai seorang guru yang amat tinggi, ciri atau implikasi dari faham ini, ya, guru sebagai pendidik. Ya. Jadi guru fokus pada perhatian dia tentang moral dan etik berdasarkan masyarakat ini. Lalu berikutnya adalah teachers as professional and expert. Ya. Jadi guru dipandang sebagai profesional dan ahli. Ini ada implikasinya. Kalau ini yang dianut, maka guru ini telah dipercaya dan telah merupakan profesi yang posisinya sangat dihormati. Jadi guru dihormati sebagai sebuah profesi. Nah, ini adalah teachers as professional. Nah, ini beberapa pengembangan important political decision, keputusan politik penting di dalam pengembangan pendidikan di Finlandia. Ada yang menarik ini. Jadi teacher education based on a master's degree itu sejak 1979. Jadi sejak 1979 itu guru di Finland itu adalah S2 atau master, ya. Jenjangnya master. Nah, ini tentu masih jauh ya kita ya yang ada di Indonesia. Kita mulai menetapkan bahwa guru harus sarjana atau diploma 4 itu pada momentum Undang-Undang Guru dan Dosen, ya, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, yang masa transisinya masih diberi kesempatan sampai 10 tahun, 2015, ya, 2015. Masih sarjana, dan ini juga masih belum tuntas. Di daerah-daerah tertentu masih banyak guru yang belum sarjana. Tentu jauh ya memang ya, ini di Finland ini sejak tahun 79 sudah master degree, ya. Dan ini yang menarik, ada lagi ini, no standardized testing in the school. Jadi tidak ada tes UN ya yang terstandar, ya, UN secara nasional sampai grade 12, sampai kelas 12, sampai SMA. Artinya teachers, guru itu mendesain metode asesmennya, penilaiannya, ya, dan jadwalnya itu didesain oleh guru itu sendiri. Jadi otonomi diberikan kepada guru. Berikutnya ini adalah pendekatan untuk pendidikan guru di beberapa negara dan lembaga. Jadi yang pertama adalah identify best teacher education program, menjawab beberapa hal itu. Saya tidak mengulang materi Prof. Eroropo, bukan kapasitas saya. Jadi saya bukan kapasitasnya, belum memiliki kapasitas untuk menyampaikan materi ini, mengulang materi ini. Saya hanya mengomentari beberapa hal yang menarik. Nah, ini ada resep ini. How to educate good novices in teacher education. Jadi bagaimana mendidik
pemula yang baik di dalam pendidikan guru. Jadi guru-guru pemula ini. Ini dikenal dengan model IEA. I itu identity, professional identity. Yang kedua I itu expert, expertise. Lalu E, agency atau action competence as a teacher. Jadi guru ini harus dikembangkan secara personal, sosial, dan kultural identitasnya. Nah, ini akan membawa guru di dalam komunitas masa depan dan meningkatkan pandangan secara global di dunia. Jadi pemahaman tentang identitas siapa saya ini menjadi penting, baik secara personal maupun sosial. Nah, ini di tempat kita kompetensi kepribadian, kompetensi sosial ini. Lalu harus expert. Tentang apa expertnya? Tentang content knowledge of subject. Ya, jadi tentang pengetahuan masing-masing bidang studi. Lalu pedagogical knowledge, lalu competence, lalu skill. Itu saja belum cukup, tapi guru harus punya value, norma, etik, dan responsibilities. Lalu berikutnya adalah E, agency atau action competence as a teacher. Jadi ini resepnya IEA. Nah, ini adalah persyaratan dasar untuk menjadi seorang guru di Finland. Jadi dia master degree, ya, master degree. Selain guru TK atau guru anak usia dini. Kalau guru anak usia dini boleh sarjana. Lalu tidak hanya master degree, including atau sebagai tambahannya dia harus subject matter studies. Jadi mempelajari sesuai bidang studinya. Lalu juga mempelajari teachers pedagogical studies tentang ilmu pedagogiknya. Itu juga belum cukup. Jadi bidang studi kompetensi profesional. Kalau di PPG itu modul bidang studi atau modul profesional dan juga modul pedagogik. Sudah mirip ini, sudah mirip antara kita dengan Finlandia. Nah, ini beberapa kekuatan, beberapa keunggulan pendidikan guru di Finland. Yang pertama, secara budaya, secara lingkungan, ada keuntungan karena guru ini adalah sebagai profesi yang terkenal, populer, yang dihormati. Jadi menjadi profesi yang membanggakan di sini. Ini yang mengakibatkan animo untuk menjadi guru atau masuk ke sekolah guru, pendidikan guru ini amat tinggi. Ini rasio keketatannya, ini 5% yang diterima. Nah, sebetulnya di negara kita, pada perguruan tinggi negeri, juga seperti ini konteksnya. Ya, jadi rasio keketatan masuk prodi-prodi kependidikan untuk perguruan tinggi negeri ya amat ketat, menolak banyak. Artinya input ini tidak masalah. Hanya saja mohon maaf ya, kalau saya salah mohon maaf ya. Untuk di perguruan tinggi swasta di tempat sahabat-sahabat saya, tentu tidak semua swasta ya, swasta tertentu itu seleksi masuknya tidak punya keketatan yang sama dengan negeri. Sehingga karena tidak ada rasio keketatan yang bagus, akibatnya kualitas inputnya ini menjadi tidak sebagus di perguruan tinggi negeri yang memang punya keketatan yang bagus. Tentu kalau saya bicara begini, kasus tertentu ya, tidak bisa digeneralisir. Ya. Perguruan tinggi negeri pun ada prodi-prodi tertentu yang sangat ketat, prodi-prodi tertentu tidak ketat. Ada di swasta agak longgar ya, walaupun pada prodi tertentu mungkin juga ketat. Nah, ini ya. Jadi banyak variabelnya. Nah, itu. Lalu di samping itu ada beberapa hal professional mentoring. Jadi ada guru mentor yang siap mendampingi ketika mahasiswa itu praktek di sekolah, dan sekolah prakteknya ini adalah milik universitas. Nah, ini keunggulan di sini. Kalau di tempat kita nggak cukup ya, nggak cukup karena mahasiswanya banyak, sekolah labnya hanya satu dan beberapa saja yang punya sekolah lab perguruan tinggi itu. Ya, beberapa perguruan tinggi dan yang lebih banyak lagi malah nggak punya sekolah lab, sehingga prakteknya di sekolah biasa. Kalau di sini
itu prakteknya di sekolah milik universitas, yang di situ ada guru mentor ya, atau mentor teacher, yang mentor teacher itu adalah pegawai di universitas, gitu ya. Lalu juga hal kekuatan di Finland ini memang educational culture yang bagus di sekolah. Jadi trust on teacher, jadi kepercayaan kepada guru ini sangat tinggi. Tidak ada pengawas, jadi sudah dipercayakan pada guru. Lalu ada close collaboration with parent, ya, jadi ada kolaborasi yang hangat, yang akrab dengan orang tua. Nah, ini struktur mata kuliah yang ada di candidates atau bachelor degree S1-nya seperti ini, lalu dilanjutkan master degree-nya seperti ini. Ya. Oke. Lalu ini adalah kurikulum untuk praktek gurunya, praktek mengajar. Itu untuk sekolah pendidikan dasar ya. Pendidikan dasar ada praktek pengantar praktek, lalu praktek dasar, lalu dan seterusnya. Ini lalu ini untuk guru sekolah lanjutan atau subject teacher. Subject teacher itu guru bidang studi, guru fisika, guru ekonomi. Nah, itu ini kurikulumnya. Ya. Lalu ini praktek guru untuk sekolah lanjutan ya, kurikulum prakteknya seperti ini. Ya. Itu. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai janji saya oleh-oleh saya mengikuti sebagai peserta delegasi benchmarking pengelolaan pendidikan di Finlandia. Tetap nantikan video-video saya seri berikutnya untuk berbagi hasil dari benchmarking ini. Bagi saudara yang belum sempat subscribe, boleh subscribe channel saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.